Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim giat KKN UNES Desa Kalijoso bersama saya dan narasumber kita Pak Bolo dari Desa Jelarang. Assalamualaikum Pak. Niki ajeng bertanya tentang serba-serbi tentang lokal hero yang ada di sini. Dari mulai awal Bapak tinggal di Dusun Jelarang itu sejak mulai kapan? Kalau kelahiran itu yang kami ingat ya kelahiran 1976, cuman ya kami mulai bisa istilahnya memahami tentang dusun ini, tentang dusun kelahiran kami ya, semenjak Malang Buana. Jadi pulang dari rantau itu di kisaran tahun 99 ya kalau tidak salah. Iya. Gitu. Jadi banyak sekali lah yang ternyata di desa yang dapat kami petik pada dasarnya banyak sekali apa yang ada di desa tapi tidak bisa kami temukan di luar sana gitu Mas. Mungkin kaitannya dengan adat tradisi, dengan kuatnya nadu gotong royong, termasuk kayak tenggang rasa yang masih kuat juga hidup bertetangga. Artinya benar-benar masih kental Mas, masih terasa banget kalau kita terjun ke daerah agak perkotaan dikit gitu aja lah, itu sudah perbedaan sudah kita rasakan sekali gitu. Contoh misalkan saja ya kayak ketika pada saat ada orang meninggal ataupun ke hutan yang sekiranya membutuhkan bantuan orang lain, karena pada dasarnya kan kita kan masuk makhluk sosial Mas yang tidak bisa hidup sendiri itu ya, hidup sendiri tidak bisa. Nah saya bisa bayangkan seperti apa. Saya kan teman-teman saya juga banyak di luar sana mungkin yang hidup di perumahan, yang di perkotaan yang individualnya itu sudah begitu kuat karena kesibukan pribadi masing-masing dalam hal istilahnya duniawi gitu ya. Dengan secara tidak langsung jelas di situ bukan hanya mengabaikan atau mengurangi, enggak, itu malah seolah-olah yang namanya gotong royong, fitrah kita sebagai makhluk sosial itu kayak bisa dikatakan hampir punah gitu. Itu sangat terasa sekali. Mungkinlah kalau dari teman-teman KKN itu yang ada TKN yang mungkin hidup di perkotaan, saya yakin begitu terjun di desa ini, berKKN di desa ini, saya yakin ibaratnya ada perbedaan antara desa dan kota dalam kultur budaya itu. Belum lagi di situ yang namanya masih kuatnya suatu ada tradisi Mas. Jadi ada tradisi itu sejak dulu yang sudah ada dan selalu turun temurun hingga ke generasi kami saat ini. Alhamdulillah di sini masih berjalan, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah. Kalau berubah ke lebih baik itu pasti, tapi kalau berubah ke penurunan itu alhamdulillah tidak ada, dan itu memang komit kami, selalu kami jaga karena apapun itu adalah warisan budaya dari pendahulu kita, dari nenek moyang kita. Yang faktanya itu juga banyak sekali
eh, dari kita melestarikan budaya itu banyak sekali hal-hal yang kita rasakan, hal-hal positif yang banyak kita rasakan. Nah, di mana kita perbandingannya itu tadi, kalau suatu desa, suatu wilayah yang sudah meninggalkan dengan ada tradisi itu gitu loh. Ini maaf loh, ada tradisi itu bukan keyakinan ya, bukan agama ya, beda ya. Jadi kalau ada tradisi itu semacam apa ya, tinggalan dari nenek moyang, bagaimana cara kita berbakti kepada para pendahulu kita, ingat akan sejarah para pendahulu kita. Jadi kita meneruskan gitu loh. Jadi bukan ini, jangan disalah tafsirkan. Jadi kebanyakan orang yang di situ itu berpikiran pendek itu mengasumsikan bahwasanya budaya, ada tradisi ini dianggapnya suatu keyakinan. Artinya, wah, menyembah bukan kepada yang kuasa, bukan, itu sama sekali tidak. Jadi kita agamis juga, kita religi, kita di sini masalah agama, mayoritas agama Islam, orang Muslim. Di sini tetap kami kembangkan, tetap kami tetap kami giatkan apapun itu, baik dari yang kecil maupun sampai yang tua-tua. Seperti contoh kegiatan-kegiatan agama yang pernah jenengan ikuti itu tuh, yang kecil ada di TPA, kemudian yang tua-tua ada malam Jumat itu ada kelompok yasinan, yang ibu dan muslimatan. Tapi janganlah itu terus campur adukkan dengan yang namanya itu tadi adat naluri gitu. Nah, kebanyakan orang memandang sebelah mata, artinya orang yang masih kental dengan adat naluri, dengan sengaja mengukuhkan, tidak menghilangkan, tidak menggeser sedikit pun, itu dianggapnya orang itu musyrik, sirik, itu lain. Kita sama sekali kita tidak menyembah kepada zat yang sah, itu tidak. Jadi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun adat tradisi itu tetap kita lestarikan, tetap kita kukuhkan, artinya jalan bersama gitu loh. Kayak mengatakan tadi Jawane tetap kita rumat, Arabe tetap kita garap. Seperti itulah kata-kata yang paling mungkin mudah diterima. Dan faktanya ya, banyak contoh lah. Bukannya kita itu mendahului kepada yang kuasa, itu tidak. Faktanya desa-desa yang sudah yang sudah bergeser, artinya mengabaikan bahkan menghilangkan sama sekali ada tradisi itu bisa dilihat dari perkembangan yang pasti dari ketentraman lah. Ketentraman ibaratnya sering kali lah kalau kita lihat tuh kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu, yang semacam itu bisa dikatakan balak seperti itu tuh. Kalau kita peka loh, itu saya ngomong, kalau kita peka, kalau kita itu memang di situ itu bisa merasakan benar, itu bisa dibaca dari itu, Mas. Oh, ini ternyata sudah tidak istilahnya sudah tidak menjalankan adat naluri yang ada. Ini sudah masuk ke zaman modern. Sebenarnya belum modern pun bisa, Mas. Modern pun harus bisa masuk, dan kita tuh tuntutan zaman harus ikut
ikut perkembangan zaman itu. Tapi kan artinya kita tidak harus menghilangkan serta-merta yang kearifan lokal yang sudah ada, kan seperti itu. Nah, makanya kami di sini komitmen tetap menjaga yang namanya suatu kearifan lokal yang sudah ada, begitu. Karena sekarang Mas, zaman jenengan sudah melihat sendiri di era digital ini, di era teknologi yang serba canggih ini, kalau yang namanya adat istiadat, adat naluri, adat budaya bersama dengan agama itu kita tidak kuatkan maju bersama, mungkin enggak hitungan lama lah, mungkin tidak sampai 1 abad, hancurlah dunia, hancurlah Indonesia. Karena apa? Karena itu tadi peradaban yang hanya istilahnya memandang rendah dengan peradaban yang lama. Akhirnya kita mengejar peradaban yang sekarang, bisa dikatakan wah modern, wah ketinggalan zaman, kan bahasa seperti itu. Itu sebenarnya kata-kata yang perlu kita ralat kembali lah. Justru makanya saya minta kepada panjenengan semua adik-adik, jenengan kan generasi penerus ya toh, generasi penerus, apalagi jenengan sing duduk di bidang pendidikan, itu jalurnya sudah pas sekali lah. Nah, pada nantinya tanamkanlah, pesan saya tanamkan apa yang jenengan oleh apa yang jenengan lihat di desa ini itu, kalau toh itu baik silahkan itu dilanjutkan lah. Kalau toh itu memang kurang pas bagi jenengan, buruk untuk umum, intinya buruk untuk umum, tinggalkan. Iya. Ya. Mungkin selanjutnya tentang itu Pak, tadi kan sudah tentang kayak kebudayaan di Kalijoso, terutama di Dusun Jelarang. Terus ini tentang TPG di TPA. Nah, perjuangannya untuk bisa sampai TPA ini bisa dibangun hingga bisa dimanfaatkan sampai sekarang itu kan mesti banyak. Betul sekali Mas. Tantangan itu kayak seperti apa Mas? Jadi gini ya, boleh kami cerita itu kronologi awal ya Mas. Kalau tidak salah, tanah itu kan berasal dari tanah wahab dari paman saya, namanya Pak Samakno, rumah depan saya itu penyerahan tanah wahab itu kalau tidak salah itu terjadi di tahun kurang lebihnya 2010, kurang lebihnya disitulah. Persisnya saya lupa, tapi kurang lebihnya di situ. Nah, kurun waktu kurang lebih 11 tahun. Kenapa saya bilang 11 tahun? Karena di tahun 2001 itu saya ditekan. Saya kan tadinya juga tahun 2018 direkrut Mas untuk menjadi perangkat waktu itu di garasi pemerintahan. 2 tahun saya mengundurkan diri karena ya ada suatu hal lah yang tidak perlu disampaikan lah, intinya kalau kurang nyaman kan mundur, kalau ini off ya kurang lebih 2 tahun dari hitungan dari off kurang hampir 2 tahun kami off. Terus di tahun 2001 akhir itu kami diminta secara spontanitas oleh warga itu di forum besar, artinya forum 1 dusun ini pada hari Minggu, tepatnya Minggu apa saya sudah lupa, itu kesepakatan untuk mencari seorang kepala dusun. Nah, waktu itu sudah dibuka lamaran tapi nggak ada yang lamar gitu, saking saya nggak tahu ya seperti apa pada takut apa saya juga nggak tahu. Akhirnya ditetapkanlah saya waktu itu, mau tidak mau, bahasanya seperti itu Mas, mau tidak mau jenengan harus mengambil sebagai
Kadus Dusun Jelarang ini seperti itu. Nah, awal dari situ Mas, setelah saya pikir, saya bolak-balik, akhirnya saya terima, bukan karena apa, karena saya kasihan kalau suatu dusun kalau tidak ada yang ngesuh, yang tidak ada yang mimpin, saya yakin juga kacau balau Mas. Apalagi kalau bisa nantinya dipegang sama orang luar yang nun sewu, yang notabene saya yakin orang luar itu tidak bisa memahami yang ada di dusun kita ini, gitu loh. Alangkah baiknya kalau nun sewu, kalau pelaku itu memang harus tahu luar dalamnya, artinya tahu ruh desanya ini seperti apa, atau ada apa, kearifan lokal apa yang ada di sini, kan seperti itu. Nah, di tahun itu setelah saya terima permintaan warga, saya terima untuk saya menjadi seorang kadus, barulah saya tawarkan Mas tentang tanah Wahab tadi yang sedianya memang untuk TPA itu, gitu loh. Jadi waktu 11 tahun itu masih wujud hutan belantara Mas, hutan belantara. Kebetulan waktu itu ada support dari pemerintahan desa itu untuk pengondisian tanah, bahasanya itu mau di doser itu loh Mas, karena kan kita keduk dengan rata jalan bawah itu kan sedalam kalau tidak salah 7 meter. Itu ada waktu itu ada support dana dari desa itu 8 juta, seyogianya bantu untuk doser, tapi tidak diterima, kalau uangnya diterima, tapi dosernya yang tidak diterima, tidak mau didoser, tapi malah mau ditangani oleh warga, gitu loh. Nah, kerja keras di situ, Mas, saking semangatnya itu jadi malah kerjanya itu kebalik. Kalau waktu enggak hujan itu kita kerjanya cuman istilahnya ngendoki tanah, mencangkul ngendoki gitu. Nah, begitu hujan kita langsung kasih tambang air membuat istilahnya jalan banjir, gitu loh. Jalan banjir untuk membuang tanah ini, gitu loh. Iya, jadi dialurkan itu dari TPA ke arah timur ke utara, ke arah jalan akhirnya lewat itu sebelah timur kelurahan itu dibuanglah ke sungai gitu. Nah, kurang lebih 3 bulan selesai sudah pengondisian tanah. Nah, kebetulan warga itu langsung ada masukan, ini dimulai apa enggak, dengan ketinggian tanah seperti itu. Nek enggak segera dimulai itu percuma kan, gitu kan. Soalnya yang 7 meter kan kultur tanah di sini itu kan Mas, cenderung labilnya itu gampang rontok gitu loh Mas. Jadi kalau musim hujan longsor, kalau musim kemarau itu pasti pecah-pecah, meledak-meledak itu kulturnya seperti itu tanah. Terus akhirnya kami bertekad, kami berserah diri kepada Yang Kuasa, kami minta petunjuk, kami berusaha untuk bertawasul kepada aulia untuk bagaimana jalannya lah agar pembangunan ini segera bisa terlaksana. Betul lah, di situ akhirnya awalnya saya hanya nyangkel seorang juragan Tukup Si, itu akar gunung, itu beliaunya Mas Ning. Ya alhamdulillah, saya itu kepercayaan sama saya, ya alhamdulillah luar biasa, begitu tinggi. Artinya saya mau ngomong di awal itu, Mas, ini saya mau bikin TPA, tapi yang namanya TPA itu tidak ada sumber dana yang pasti. Artinya kita hanya mengharapkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Nah, kira-kira kalau jenengan lawani
istilahnya sampai rampung, sampai bisa dimanfaatkan lah mas, bisa udah gitu. Akhirnya sudah pak, bisa, bener mas, bisa, tapi jangan berdalam, siap gitu. Nah di malam Jumat Pahing itu, hari Jumat Pahing paginya kan kami gunakan untuk malam Jumat Pahingnya itu kan kami gunakan untuk peletakan batu pertama mas. Jadi hari Kamisnya itu didatangkanlah material-material. Jadi warga itu waktu itu sama sekali belum keluar biaya untuk TPA itu, tapi material itu sudah luar biasa mas, sudah banyak. Itu ada tumpukan pasir, ada tumpukan besi, itu sampai sebanyak itulah. Akhirnya warga itu banyak yang kaget, banyak yang tanya. Masyarakat warga itu belum merasa membayar, belum merasa ada tarian untuk pembangunan TPA. Ternyata kok barang sudah ada, dari mana dananya, seperti itu. Saya hanya diam, intinya pokoknya saya hanya berserah diri kepada yang di atas. Niat saya baik, mudah-mudahan Allah ridho memberi jalan, dan alhamdulillah mas, saya antara percaya dan tidak percaya. Itu kalau cerita saya sendiri sama diri saya tidak percaya mas. Yang saya heran itu selama kita mulai pembangunan TPA hingga sampai bisa dimanfaatkan, kalau sempurna belum lah mas, kalau jadi belum, tinggal finishing, tapi alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan. Itu saya sampai heran sama diri saya sendiri, yang namanya rezeki TPA selama itu tidak pernah ada kata habis mas. Saya heran sendiri, artinya begini, tidak ada kata habis. Dilalah misalkan sekarang harusnya beri triplek, saat ini saya belum ada uang, nanti sebentar ada rezeki datang, saya belanjakan. Kalau saya tidak belanja, saya tidak sendiri, saya mesti nyuruh warga, nyuruh tokoh untuk belanja. Nah, bukan saya sendiri, saya standby di rumah, saya standby di kampung, maksudnya kalau ada suatu mungkin tamu atau apa gitulah, itu dibelanjakan sama warga. Belanjanya belum pulang, uangnya sudah datang lagi. Rezeki bagi TPA itu sudah datang lagi, artinya terus gitu. Akhirnya sampai selesai. Yang heran lagi mas, saya pernah itu benar-benar real, bukan saya ini rekayasa, enggak. Jadi itu kan jasa cor, contoh cor itu kan menggunakan jasa waktu itu. Jasa cor itu sepakat dikasih harga 3.500.000. Pagi itu saya belum sekali, tidak ada dana waktu itu, tidak ada dana. Terus saya itu dari pagi sampai kurang lebih jam 11 siang saya itu pergi mas. Padahal saya kepentingan pribadi, tapi itulah yang namanya Allah itu maha kaya, itu mampu mas. Saya pergi ke suatu tempat, ke tempat saudara, ke tempat teman gitu. Akhirnya saya pamitan, malah akhirnya mau tanya-tanya itu, pakai apa pak jasa? Dikasih berapa pak? 3,5 juta. Begitu saya mau pamitan kok langsung, pak saya mau titip buat jasa cor. Nah, perjalanan dari jam pagi saya pergi sampai jam 11-an kurang lebih, itu 3,5 juta itu sudah bisa tercover dari beberapa hamba Allah yang titip untuk jasa cor mas. Dari beberapa orang, bahkan itu sampai sisa uang itu sampai ngumpul 4.200.000, kan artinya sisa 700 itu untuk jasa cor. Itu yang luar biasa. Contoh lagi mas, misal saya mau ngecor itu persiapan semen waktu itu
saya hanya nguling sama toko besi itu 50 sak. Padahal panjang kali lebar yang kami cor itu kalau tidak salah itu 10 kali 13 kalau tidak salah. Dengan ketebalan itu 14 cm, belum ditambah balak-balak itu yang tebalnya itu 50 cm, yang lebarnya 25 cm, kan sudah volumenya sudah besar itu Mas. Sampai bose toko besi akar gunung itu tanya, Pak, ukuran berapa? Ukuran sekian. Lah kok jenengan meng pesen semen 50 sak, apa ndak salah hitung gitu. Bukan ndak salah hitung Mas, tapi saya mengarahkan ukuran Gusti Allah. Mudah-mudahan Mas ada rezeki yang memberi semen dari Allah untuk pengecoran itu. Yang penting gini aja Mas, ngecornya hari Kamis. Saya minta mobil jenengan standby semua di toko besi, dan semennya suatu saat kalau saya butuh saya tinggal telepon, jenengan siap antar. Oh iya, dengan modal 50 semen Mas, akhirnya semen itu terkumpul kalau tidak salah itu 190 berapa itu ya, pokoknya ngecornya itu akhirnya habis sekitar 151 atau berapa untuk sisa sedikit, malah sisa semen itu sisa sekitar 43 atau 42 itu hari pagi itu Mas. Jadi alhamdulillah lah, barang yang kami seharusnya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena itu tadi Mas, kita tidak luput, kita tidak lepas dari berkah para aulia, dimudahkan oleh Allah karena kita memang benar berpasrah, kita tulus dalam menjalankan amanah gitu. Dan insya Allah ya mudah-mudahan ini memang bangunan belum selesai Mas. Doanya dari jenengan semua mudah-mudahan bisa selesai 100%, tapi tinggal tahap finishing sebenarnya. Ya mudah-mudahan. Jelas begitu, sejarah dari TPA itu cukup luar biasa Mas. TPA itu tidak ada sumber dana yang paten, itu tidak ada. Jadi kami hanya memang mengandalkan kemurahan dari Yang Maha Kuasa. Dan sampai saat ini ya kalau kita roles secara detail mungkin sudah habis sekitar 600-an kurang lebih, 600 juta. Sementara yang jenengan tahu sendiri warga sini yang namanya tingkat perekonomiannya seperti apa, dan yang lebih mungkin jenengan belum tahu tingkat kesadaran warga kami dalam beramal seperti apa. Makanya kami tetap berusaha ya bagaimanapun caranya, istilahnya mudah-mudahan cara itu tetap ada, dan saya yakin tetap ada dan mendapat rezeki Allah. Yang terakhir paling dampak apa, terus yang kayak dibangunnya TPA ini berdampak apa untuk masyarakat dilarang, terus mungkin untuk kegiatan apa selama ini terbangun. Betul. Sangat sekali perubahannya Mas, banyak sekali perubahannya. Yang jelas itu banyak sisi positifnya ya. Kita memang perjuangan Mas, terlalu naif kalau kita ngomong lulus itu tidak ada. Yang namanya program baik pun, niat baik pun, pro kontra itu pasti ada. Itu kami alami sendiri. Tapi saya punya semboyan, adanya suatu rintangan menjadikan suatu semangat untuk batin kami, untuk hati kami, untuk maju terus tentang itu. Jadi tekad saya seperti itu. Jadi hambatan ini bukan menjadi rintangan, tapi justru
menjadi pemicu bagi saya untuk bagaimana caranya agar pembangunan itu justru lanjut terus gitu. Dan alhamdulillah kalau masalah istilahnya manfaat ya, karena sudah dimanfaat ini sudah banyak perkembangan Mas untuk setiap harinya di sore hari waktu asar itu digunakan anak-anak untuk mengaji bersama Ustadz. Terus kami jadikan ngumpul satu dusun dari semua ukuran usia, dari yang kecil sampai yang paling tua itu malam Jumat Pahing itu karena untuk ngingat sejarah bahwa ini peletakan batu pertama adalah hari Jumat Pahing. Makanya di malam setiap Jumat Pahing itu pasti ada acara itu. Belum lagi sering kami juga pernah kami jadikan tempat untuk musyawarah bersama Mas. Untuk yang di atas itu kan lantai 2 Mas, kalau kegiatan yang keagamaan di atas, kalau yang di bawah itu kami gunakan untuk alat-alat inventaris dusun. Nah, gudang tempat untuk menyimpan alat-alat inventaris dusun, dari alat-alat dapur hingga ada papan, hingga ada terata, hingga ada meja kursi. Itu alhamdulillah untuk inventaris dusun sini sudah cukup lumayan banyak lah, tinggal melengkapi kekurangan, tapi saya kira itu sangat sedikit sekali. Jadi alhamdulillah sudah bisa kami manfaatkan, banyak manfaatnya, seperti alat musik, kesenian juga kami rawat di sana, kami simpan di sana, yang tadinya hanya nitip dan mundar-mandir pastinya Mas. Itulah karena mundar-mandirnya itu jadi perawatan kurang begitu bagus, kurang maksimal. Saya ingat begitu susahnya kita berusaha untuk bisa memiliki alat-alat tersebut, tapi kalau perawatan kurang, artinya diabaikan, itu jadi rusak dengan sendirinya. Barangkali demikian hal yang dapat kami sampaikan. Ya seperti itulah. Makanya saya cuma pesan di sini, jenengan KKN di desa ini itu sebuah iya, istilahnya hal-hal yang jenengan temui di sini itu tidak akan ditemui di kampus, karena memang tidak ada bukunya, tidak ada panduan pokoknya bagaimana kita hidup bermasyarakat, kan seperti itu. Ya tinggal kita itu pandai-pandai beradaptasi, pandai-pandai menyesuaikan diri, karena jenengan di daerah seperti ini, kultur budayanya, tingkat agamisnya seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan diri, istilah ngomong awak kan gitu. Karena demikian. Demikian wawancara kita dengan lokal hero yang akan kita angkat, yaitu Bapak Bolot yang telah memperjuangkan bagaimana TPA agar bisa dimanfaatkan dengan baik, terus menjaga kebudayaan di dusun agar tetap lestari dan terjaga, dan menjaga kekompakan di dusun tersebut. Mungkin itu Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.